Hello guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita berbicara mengenai Bitcoin yang bisa saja kena efek dari Trump trade sekarang ini. Kemudian diprediksikan juga bahwa kripto akan cerah. Dan mengenai apa sih Trump trade tersebut atau bagaimana dia berdampak kepada aset-aset beresiko seperti saham ataupun kripto, akan kita jelaskan melalui video kali ini. Berikut juga berita-berita tentang altcoins yang juga tidak kalah menarik untuk sahabat Black Cuan. Kita akan jelaskan juga di sini ada dua altcoins yang akan saya bahas di sini dan melihat seperti apa bull run ke depan ini akan berjalan sahabat Black Cuan. Baik, yang pertama di sini seperti saya katakan tadi mengenai Trump trade tersebut. Teman-teman, mengenai apa itu Trump trade di sini dijelaskan dengan cukup menarik bahwa ini merupakan refleksi dari para investor yang melihat arah perubahan kebijakan yang akan terjadi di pemerintah Amerika Serikat di November 2024 ini. Oleh karena itu, banyak investor ini yang sudah menikmati kenaikan aset portofolio mereka ini bahkan semenjak akhir 2023, mengingat bahwa fenomena Trump ini sudah semakin luar biasa. Dan bahkan ketika kejadian dia ditembak itu justru semakin meningkat popularitas dari Donald Trump. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada istilah mengenai Trump trade itu sahabat Black Cuan, akan tetapi ini semacam refleksi dari bagaimana para investor ini bersikap melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Belum lagi apabila ditambah dengan kenyataan nanti apabila Donald Trump ini memenangkan pemilihan tersebut, sahabat Black Cuan. Jadi kenapa mereka betting ke Trump trade? Ya seperti itu tadi saya katakan. Mereka mengantisipasi bahwa sektor-sektor saham, terutama tech stock itu akan punya pergerakan yang bagus. Dan ini mengingat apa yang pernah terjadi juga ketika first terms ya. Pada saat itu Donald Trump melakukan tax cut, pemotongan pajak, kemudian Job X di 2017, ini menyebabkan significant gains. Ini terjadi kenaikan yang luar biasa besar yang signifikan terutama di bagian teknologi, finansial, dan industrial and energy guys. Dan tampaknya hal itulah yang sekarang ini sedang diantisipasi oleh banyak investor. Akan tetapi sejauh ini secara fakta ya mengenai Trump dan Biden di sini masih belum sebenarnya memperlihatkan influence mereka terhadap stock market ini. Terutama berkaitan dengan kejadian hampir meninggalnya Donald Trump ini, yang naik itu adalah perusahaan yang berkaitan dengan Donald Trump itulah yang terjadi kenaikan, bahkan dikatakan sampai 30% kenaikannya di hari Senin kemarin saja sahabat Black Cuan. Meskipun ada sedikit yang mengkhawatirkan di sini mengenai strong dollar ya, karena di eranya Donald Trump itu dolar itu terjadi kekuatan ya, penguatan maksud saya di sini. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang diekspektasikan bahwa Bitcoin ataupun kripto apabila dolar kuat dia bisa tertekan, seperti itu sahabat Black Cuan. Akan tetapi pada akhirnya ini masih merupakan sebuah refleksi mengenai apa yang akan terjadi ke depan ini. Kita masih belum bisa melihat ya seperti apa kejelasan nanti di November atau bahkan ketika Trump ini sudah berada di Gedung Putih lagi dan memenangkan pemilihan presidennya. Sementara kenapa saya katakan bahwa Bitcoin bisa terdampak dengan Trump trade tersebut, sahabat Black Cuan, di sini Bitcoin mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Donald Trump. Dia bahkan meyakinkan bahwa masa depan dari Bitcoin dan kripto ini akan tetap berada di Amerika, sahabat Black Cuan. Kemudian pengaruh dari Donald Trump juga di sini ya. Bisa jadi ini sebuah pengaruh ya, influence dia. Selama ini Jamie Dimon kan, kita tahu dia ini sangat-sangat kontra dengan Bitcoin, atau dia ini istilahnya itu antagonis ya di dalam market kripto, dan sekarang ini sudah stance-nya dia ini udah berubah, tone-nya dia terhadap Bitcoin sudah berubah, dan ini dikatakan oleh Donald Trump, dan ini dilansir dari Forbes sahabat Black Cuan. Kemudian merangkum apa yang fenomenal di minggu kemarin ini adalah bilioner Mark Cuban ini bahkan menyatakan bahwa Bitcoin ini bisa naik lebih tinggi dari apa yang kita ekspektasikan selama ini. Untuk kita ketahui, posisi Mark Cuban ini kurang lebih sama juga dengan Jimmy Dimon. Pernah dia ini 5 tahun yang lalu dia meragukan tentang aset Bitcoin ataupun kripto, dan sekarang ini dia punya stand yang berbeda dari hal tersebut. Kemudian hal yang tidak kalah menarik masih berkaitan dengan Trump, kemudian efek dari Trump trade-nya nanti itu ada satu berita yang sangat menarik yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini.
para billionaires dan politisi akan berbicara di Bitcoin Conference 2024 nanti. Dan untuk pertama kali calon presiden Amerika akan berada di sana untuk berbicara tentang Bitcoin ataupun masa depan Bitcoin dan aset kripto. Lalu seperti apa pergerakan harga si Bitcoin ke depan ini? Coba kita perhatikan sebentar di sini. Ada sebuah analisa yang menarik ini dari Mastech untuk pergerakan Bitcoin yang 1 bulan di sini, sahabat Black Cuan, itu sudah terjadi semacam golden cross di sini. Dan apabila kita mengulang sejarah yang pernah terjadi di 2016, ini terjadi golden cross di sini, di area ini, dan harga si Bitcoin spike seperti ini, sahabat Black Cuan. Kemudian kita juga bisa mengekspektasikan yang terjadi sekarang ini adalah golden cross yang kurang lebih sama yang akan terjadi, ditambah dengan bumbu dari Trump trade ya. Untuk efek dari Trump trade terhadap Bitcoin ataupun kripto, kita mengekspektasikan akan terjadi kenaikan, mungkin slow-slow dulu ini, baru dia akan terjadi kenaikan, sahabat Black Cuan. Karena kalau kita memperhatikan juga di 2020, ketika pasca halving pada saat itu, ini juga terjadi konsolidasi yang cukup lama di sini sebelum akhirnya Bitcoin ini rally di tahun 2021, sahabat Black Cuan. Dan mengenai price targetnya di sini adalah yang akan dikejar pertama kali sebagai target pertama itu adalah berada di kisaran ini nih, 110.000 per 1 Bitcoin. 110.000 per 1 Bitcoin yang akan dikejar untuk waktu ke depan ini apabila skenario ini berjalan dengan lancar, sahabat Black Cuan. Kemudian untuk altcoins yang paling menarik di sini ingin saya bahas adalah mengenai alt dominance di sini, di mana mengecualikan top 10 yang ada di dalam market cap untuk kripto, sahabat Black Cuan, ini adalah dominasi dari altcoins yang dari peringkat 11 ya sampai ke angka 100, di mana untuk RSI-nya dia ini sudah mirip dengan apa yang pernah terjadi di 2021. Ini sudah berada di area bottom dia di sini. Dan wave ketiga itu yang diekspektasikan akan terjadi sekarang ini. Jadi dia pernah terjadi penurunan seperti ini, lalu dia terjadi spike. Dan kita berada pada area yang menuju ke wave 3 di sini. Dan itulah ekspektasi kita di sini mengenai kenaikan para altcoins di sini apabila dominasi mereka ini terjadi kenaikan seiring dengan dominans dari BTC ini melemah, sahabat Black Cuan. Yang artinya Bitcoin harganya mungkin akan tetap tinggi ataupun dia terus terjadi kenaikan, akan tetapi putaran uang itu mulai berpindah ke altcoins. Dan nanti ketika itu terjadi, sahabat Black Cuan, saya ingin melihat seperti apa nanti akan bergerak ini koin-koin seperti di bagian gaming ya. Untuk si BIM ini, dan saya memperlihatkan dengan time frame 1 minggu di sini pergerakannya. Memang BIM sudah terkoreksi cukup dalam ya, dari puncaknya dia di kisaran 0,04, kemudian dia sampai turun di area 0,12 di sini, sahabat Black Cuan, dan sudah terjadi kenaikan sampai sekarang ini. Dan yang kita tunggu ke depan ini adalah apabila alt dominance itu terjadi kenaikan nanti, kemudian BTC dominance itu turun, saya ekspektasikan ya harga si BIM ini bisa terjadi kenaikan. Mungkin dia akan mencoba untuk ngetes ke puncak yang pernah terjadi sebelumnya, atau juga mungkin dia akan datar-datar di sini dulu sebelum terjadi kenaikan. Dan yang saya ekspektasikan itu adalah terjadi seperti ini. Ketika retail ini mulai masuk ya nanti itu, harganya itu akan mulai naik sampai sini, dan disinilah kemungkinan besar itu para retail itu mulai berduyun-duyun nanti itu masuk, terutama apabila skenario bull run ini terjadi. Bahwa ini bisa berhasil atau tidak, saya memegang riwayat historisnya bahwa 3 kali terjadi bull runs dengan altcoins juga ikut-ikutan naik, atau mungkin ya tidak sekuat yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi apabila BTC di atas 110.000 dolar saja, saya kira harga BIM dan crypto gaming itu sudah terjadi kenaikan yang melebihi dari puncak yang sebelumnya. Itu ekspektasi saya untuk token-token seperti ini. Dan harap diingat teman-teman, this is not financial advice. Saya tidak sedang mengajak kalian untuk FOMO, untuk masuk ke BIM, kemudian wah ini Black Cuan sudah bilang BIM ini bagus. Tetap sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri. Saya tidak mempengaruhi kalian di sini. Anggaplah saya lagi curhat-curhat di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian altcoins berikutnya adalah XRP. XRP di tahun 2024 ini punya semacam magnetnya dia tersendiri karena SEC tampaknya ini sudah kewalahan ya menghadapi Ripple dalam hal ini. Dan saya merasa ini kayak mereka ini kayak nahan-nahan gitu kan,
nggak mau dipercepat gitu urusannya dengan Ripple. Bahkan ini di tanggal 18 itu mereka cancel di sini. Mereka close meetingnya itu di-cancel. Sambil mereka mencari-cari alasan dulu kayaknya ini. Seperti itu Sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, apabila nanti ketika Donald Trump ini memenangkan pemilihan di November, misal ini Sahabat Black Cuan dengan skenario seperti itu, maka Bitcoin ataupun kripto ini akan mendapatkan spotlight-nya dia lagi di Amerika sebagai teknologi yang ingin juga dikembangkan oleh presiden baru mereka nanti. Maka orang-orang yang ada di pemerintahan ini yang menghambat laju perkembangan dari kripto institusi segala macam, itu akan disapu habis-habisan sama dia. Jadi ini semacam perlawanan terakhirnya mereka lah menurut saya, terutama untuk XRP dalam hal ini. Dan teman-teman, untuk keadaan kita sekarang ini, saya ingin menampilkan sebuah data yang menarik di sini dari Benjamin Cowen mengenai view dari YouTube ya, terutama yang berkaitan dengan cryptocurrency. Sejauh ini masih hanya 800.000 per hari dibandingkan dengan 4 juta view per hari yang pernah terjadi ketika tahun 2021. Yang mana ini juga mengindikasikan bahwa retail ini masih belum masuk. Ini merupakan salah satu indikator untuk melihat gejala tersebut Sahabat Black Cuan, selain dari indikator-indikator lainnya. Tetapi menarik ya untuk kita melihat hal ini dari sudut pandang YouTube di sini, YouTube view, bahwa kita yang sudah berada di ekosistem ini kayaknya memang masih baru. Jalanan ini masih sengang, jadi kita bisa ngebut-ngebutan sekarang ini. Bayangkan nanti ketika bull run yang sebenarnya sudah terjadi, kickstart dia dengan ETF yang sudah di-approve, kemudian altcoins yang lari dengan dominance dari altcoins yang naik, BTC dominance yang turun, Sahabat Black Cuan, akan muncul banyak sekali retail dan mereka akan berbondong-bondong untuk hadir melihat perkembangan dari aset kripto ini melalui YouTube segala macam, dan itulah pertanda kita yang awal-awal ini sudah mulai menjual sedikit demi sedikit dan akhirnya keluar dari market ini Sahabat Black Cuan, untuk menunggu seperti apa posisi yang bagus kita pembelian nanti di bear market yang akan datang selanjutnya. Dan menutup video kali ini, saya ingin memperlihatkan sebuah insight yang sangat-sangat menarik dari Gabriel Ray yang merupakan bosnya dari Thrift ya. Gejala kenaikan yang akan bagus ke depan ini Sahabat Black Cuan. Oleh karena itu dia katakan dia sudah swap di sini most of his USDE atau stablecoin-nya itu dipindah ke Bitcoin Sahabat Black Cuan, dengan banyaknya indikator-indikator yang menurut dia ini akan positif untuk si Bitcoin. Kemudian untuk altcoins ini kapan, itulah yang sedang kita tunggu Sahabat Black Cuan. Dan seperti apa ke depan ini akan terjadi, saya pun tidak tahu dengan pasti ke depan ini, tetapi saya memantapkan visi saya atau keyakinan saya mengenai pasar ini. Itu saja dalam hal ini Sahabat Black Cuan. Jadi tetap kita melakukan riset kita secara mandiri. Dan apabila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk meninggalkan like di video kali ini. Tekan like saja Sahabat Black Cuan. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.